Masa sih ada kosan yang berhantu karena pemiliknya pakai pesugihan? Aku dapat cerita ini tuh kayak, hah? Masa? Gitu kan? Coba anak-anak kosan pernah nggak nemuin hal kayak gini? Cerita ini aku dapetin dari Nisa yang saat ini berada di Malang. Jadi pada waktu itu Nisa katanya pernah ngekos di kosan yang kayak sangat-sangat too good to be true. Karena kosan ini tuh fasilitasnya oke banget, cuman kosong gitu, dan harganya murah banget. Kayak harganya tuh per bulan sekitar 350-an, around segitu, dan itu udah bersih sama listrik. Tapi kosannya oke banget. Yang mana biasanya kosan seperti itu paling enggak harganya sekitar 500 sampai 700 menurut Nisa di daerah sana. Nah, terus singkat cerita, Nisa ini sama temennya ngekos lah di sana, dan mereka menjadi penghuni pertama. Bahkan pada saat itu katanya tuh nggak ada wifi sama sekali. Nah, karena mereka ini menjadi penghuni pertama, dipasangin lah wifi di sana gitu kan. Jadi kayak, sudah berapa lama nih kosan kosong? Karena bangunannya itu terlihat kayak bangunan lama, bukan kayak bangunan baru, bukan kosan baru gitu. Sekitar beberapa hari pertama itu tuh nggak ada apa-apa, karena emang Nisa sama temennya ini sering banget keluar kosan, jadi sampai malam gitu kan jalannya, karena emang masih baru juga di Malang, jadi suka jalan-jalan gitu. Hingga beberapa waktu kemudian, sekitar 2 minggu kalau nggak salah dari ceritanya dia mulai ngerasa ada yang aneh. Karena di kamarnya dia sering banget ngedengar suara-suara berisik. Contohnya kayak suara ketok-ketok, tok-tok-tok. Terus tok-toknya tuh kayak ada ritmenya gitu loh, kayak tok-tok-tok, tok-tok-tok, tok-tok-tok. Itu tiap malam. Dan dimulai dari jam 11 malam. Dikiranya awalnya itu adalah kayak, tetangga rumah, kan kosannya tuh kayak di kawasan padat gitu kan. Ternyata enggak, kayaknya nggak mungkin. Terus berlanjut lagi sampai ada terdengar suara-suara dari kamar mandi yang kerannya tuh nyala sendiri. Itu nggak mungkin. Terus Nisa kan ngechat temennya kan, namanya Rara, kamu lagi mandi ya tengah malam gini gitu. Terus kata Rara, enggak, orang lagi nonton drakor gitu. Dengar gak sih ada orang yang mandi? Terus mereka diem kan, kedengeran, sama-sama kedengeran. Nah, tapi itu ngerasa, ini digangguan biasa aja, kayak udah lah ya, kayak hantu-hantu receh aja gitu. Tapi ternyata tidak sampai di sana guys. Sampai akhirnya sekitar 1 bulan kemudian, Nisa sama Rara nih sering banget ketemu satu sama lain, tapi bukan dirinya. Jadi kayak Nisa pulang kuliah, karena mereka beda prodi gitu, pulang kuliah, terus ketemu Rara nih, misalnya di tangga gitu. Tapi ternyata itu bukan Rara. Begitu juga sebaliknya, Rara juga ketemu Nisa, kayak pulang habis beli makan malam, ngelihat Nisa di koridor gitu lagi jalan. Tapi ternyata itu bukan Nisa. Ketika ditanya, Nisa gitu, terus dia belok gitu kan ke dapur, terus cek nggak ada. Di telepon lah Nisa, Nis lo di kos, ternyata enggak. Jadi mereka udah mulai parno nih, ini kenapa nih gitu kan, kosannya ini kenapa. Sampai akhirnya mereka ini lagi makan di warteg dekat kosan mereka. Mereka ngobrol lah sama ibu kos, dibilang kayak, kalian ngekos di tempatnya si Tit gitu ya? Iya, udah 1 bulanan bu gitu. Akhirnya ada juga yang mau ngekos katanya, soalnya ada rumor. Nah, pemilik kos ini FYI ya, nggak ada di Malang. Jadi ini kayak diurus sama penjaga kos, ada penjaganya gitu lah. Katanya kosan itu tuh kayak tiap tahun ada aja orang yang meninggal di sana. Ada yang bunuh lah, ada yang dibunuh gitu. Akhirnya kosan itu jadi sepi. Nah, karena hal itu tersebarlah sebuah teori di kalangan masyarakat sekitar bahwa kosan itu kayak minta jiwa. Nah, jadi kalau bukan pesugihan, minta tumbal tuh apa lagi gitu kan, suatu tempat itu minta jiwa. Terus Nisa sama Rara, kita harus cabut dari kosan ini. Cuman mereka tuh udah terlanjur bayar untuk bulan kedua itu. Dan ya, mereka harus menjalani hari-hari mereka dengan segala teror. Bahkan Nisa sama Rara tuh berkali-kali ketindihan. Semenjak mereka tahu juga soal kosan ini kenapa jadi kosong lama, mereka tuh tidur bareng berdua. Ada satu desa di Kalimantan yang mana warganya ini bisa ngasih racun kepada pendatang. Ini nama desanya sangat sensitif. Narasumber yang bercerita ke aku minta dirahasiakan. Jadi maaf, aku nggak bisa ngasih tahu.
tapi ini ceritanya serem banget sih. Sebut aja namanya Pak Ahmad ya. Pak Ahmad ini dia bekerja di sebuah perusahaan tambang, yang mana ada beberapa kali kesempatan dia itu harus berurusan ke desa-desa gitu loh. Ada sebuah project gitu ya, hingga dia ini mau datang ke sebuah desa. Nah, ketika mau ke desa itu, teman-temannya di tempat kantor tuh udah wanti-wanti, katanya, Pak Ahmad, hati-hati ke sana. Apalagi kalau dapat makanan atau minuman. Nah, Pak Ahmad berangkat lah nih sama beberapa temannya kan, dan mereka melakukan urusan lah di sana. Sampai mereka ini datang ke sebuah rumah warga. Mereka dijamu lah di sana, ditawarin makan dan minuman gitu. Rasanya tuh nggak ada yang aneh, tapi guys, setelah dari desa itu, malam harinya Pak Ahmad sama beberapa temannya ini merasakan sakit kepala luar biasa dan demam tinggi. Bahkan Pak Ahmad bilang itu tuh rasanya kayak vertigo. Ketika buka mata aja tuh sakit banget, nggak bisa jalan sama sekali. Pak Ahmad ini pun berobat medis ya, dia minum obat gitu, terus juga berperiksa ke dokter. Begitu juga dengan temannya. Tapi kaget banget, keesokan harinya Pak Ahmad ini mendapat kabar kalau temannya ini meningsoy guys. Walaupun keadaan fisik Pak Ahmad itu belum membaik ya, dia tuh tetap aja tuh berangkat ke kantor. Dan salah satu temannya yang memang orang sana mengerti dengan hal seperti itu, dia bilang, Pak Ahmad, kok katanya nggak sehat? Apa udah periksa ke dokter gitu? Udah, tapi katanya nih sakit biasa aja, demam kecapean gitu. Terus kelihatan lah kulitnya makin kuning. Makin hari Pak Ahmad ini makin sakit. Dokter bilang dia itu kena penyakit liver. Tapi guys, pengobatannya itu tidak membaik juga. Nah, teman Pak Ahmad di kantor tadi mengingatkan, Pak Ahmad kenapa nggak coba untuk pengobatan tradisional? Terus kata Pak Ahmad, itu gimana? Biasanya di satu desa itu tuh ada tuh pemangku adat yang bisa ngobatin, kayak semacam tabib gitulah. Karena keadaan Pak Ahmad ini semakin memburuk, dia bahkan muntah dan batuk. Serem banget. Dia pun datanglah ke tabib tersebut dan berobat. Dilakukanlah sebuah upacara ritual gitu, dan juga diminumkan sebuah penawar. Rupanya Pak Ahmad ini terkena racun yang bernama racun sangga. Menurut kepercayaan orang setempat, ada tuh orang-orang tertentu yang memiliki ilmu ini, yang mana dia memiliki sebuah minyak yang disebut sebagai racun sangga. Dan racun ini adalah racun gaib yang mana ada jinnya di dalamnya. Dan jin ini tuh setiap tahun meminta jiwa alias menuntut tumbal. Dan pemilik racun itu harus memberikan racun itu kepada orang lain sebagai tumbal. Kalau tidak, dia yang akan dimakan sama si roh racun itu atau keluarganya sendiri. Biasanya orang yang memiliki racun sangga ini banyak nih tujuannya. Salah satunya adalah menjaga wilayah atau bahkan tujuan lain. Nah, aku selama 1 bulan itu ke Kalimantan untuk mencari tahu soal racun sangga ini. Aku mewawancarai belasan narasumber, mereka ngasih info banyak banget dan cerita yang macam-macam soal racun sangga. Salah satu cerita yang menurut aku ekstrim banget adalah sepasang suami istri yang baru menikah, suaminya terkena racun sangga, dan istrinya dalam keadaan hamil harus merawat suaminya. Yang mana suaminya ini gak cuma sakit secara fisik tapi juga secara kejiwaan. Dia mulai melihat dan mendengar hal-hal gaib. Bahkan dia secara tidak sadar memarut kulitnya sendiri dan mencoba untuk